Ya, halo semuanya. Balik lagi nih bareng saya, Felicia Angelika. Senang banget hari ini bisa jadi MC lagi untuk seminar kali ini. Yang saya hormati Pak Muhammad Davi dan teman-teman semua. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Dan seperti yang kita tahu pada hari ini kita akan mengikuti seminar dengan judul Welcome to Thailand. Ya, ini ada disediakan welcome drink yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, sebelumnya kita akan lebih dekat lagi nih dulu ke Thailandnya. Dari luas wilayahnya bisa dilihat kurang lebih 514.000 km persegi. Ibu kotanya di mana? Di Bangkok. Terus bentuk pemerintahannya itu monarki konstitusional, kepala negaranya itu raja, terus ada perdana menterinya sebagai kepala pemerintahan. Bahasanya itu bahasa Thai yang digunakan Inggris dan Mandarin. Waktu dan tempat saya persilahkan, moderator. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya bertugas sebagai moderator ya di negara Thailand ya. Sekarang ini ya, kalau misalnya kita tahu ya, Thailand itu merupakan negara yang besar. Untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang Thailand ya, kita panggil dulu narasumbernya. Tepuk tangannya mana? Silakan narasumber, dipersilakan duduk. Sebelumnya nih ya, kita perkenalkan dulu narasumbernya nih siapa-siapa aja. Halo, selamat pagi. Saya Septianus. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Dewi. Saya akan menjelaskan tentang tradisi apa sih yang ada di Thailand ini. Nah, udah pada tahu kan ya narasumbernya siapa aja nih ya. Sekarang kita semua pasti pengen tahu nih, sejarah Thailand tuh dulu gimana sih bisa terbentuknya negara Thailand itu? Oke, jadi Thailand itu seperti yang tadi udah dijelaskan adalah monarki konstitusional. Jadi dulunya itu adalah kerajaan, dan kerajaan pertamanya itu adalah Sukhothai. Sukhothai ini sudah ada pada tahun 1238 dan kemudian diwariskan kepada kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya ini ada pada abad ke-14 dan lebih besar daripada Sukhothai. Dan yang terakhir adalah kerajaan Thai. Ini adalah kerajaan yang masih ada dari dulu sampai sekarang. Dan nama Thailand ini sebenarnya berasal dari kerajaan Thai ini. Dan Thailand ini, kerajaan Thai ini merupakan salah satu-satunya kerajaan yang di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa. Dan pada tahun 1932 ini terjadi sebuah revolusi tak berdarah. Ini adalah sebuah konflik antara minoritas dengan mayoritas yang ada di Thailand, sehingga membuat kerajaan berevolusi dari Thailand berevolusi dari kerajaan menjadi monarki konstitusional. Nah, udah pada tahu sejarah nih ya. Pasti semua udah pada tahu kan ya, di sini ada bendera negara Thailand ya. Dulunya tuh mungkin benderanya nggak kayak gini ya, atau misalnya benderanya apa sama nih ya. Untuk mengetahui lebih lanjut nih ya, bagaimana sih perubahan corak bendera Thailand dari zaman dulu hingga sekarang ini? Oke, jadi Thailand itu kita sudah tahu identik dengan gajah. Jadi gajah ini kenapa dipakai sampai masih identik sampai sekarang? Karena pada zaman dulu kerajaan Thailand sudah mensimbolisasi kerajaannya sendiri sebagai memakai simbol gajah. Jadi dulu pertama benderanya adalah backgroundnya merah dan memiliki simbol gajah. Kemudian karena Thailand ingin berekspansi ke internasional dan menurut mereka bendera ini kurang pas, jadi mereka ganti lagi menjadi merah putih merah. Terus bagaimana perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini? Sesuai namanya, Thailand, jadi bahasanya adalah bahasa Thai. Dan ini bukan sebuah bahasa tradisional sebenarnya dari kerajaan Siam.
Thailand itu sebenarnya memiliki sedikit pengaruh dari China dan India. Jadi kita kalau melihat Thailand itu sedikit identik dengan Chinese dan juga agak ke India-Indiaan gitu. Terus apa saja sih etnis dan suku bangsa yang menetap di Thailand sendiri? Jadi Thai itu didominasi oleh etnis Thai dan juga etnis Lao. Itu salah satu etnis utama di sana ya. Selain kedua etnis itu juga ada etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa juga sangat memiliki peranan besar dalam bidang ekonomi. Selain ketiga etnis itu juga ada etnis minoritas, yaitu ada Melayu, India, Mon, Mer, Myanmar, Laos, dan berbagai suku orang Bukit. Nah, apa sih suku orang Bukit ini? Jadi suku orang Bukit di Thailand itu mirip seperti suku di pedalaman di Indonesia. Sifatnya lebih tradisional. Sebenarnya banyak, tapi dalam seminar kali ini kami akan memperkenalkan 3 suku dari Thailand. Yaitu yang pertama ada suku Lisu. Suku Lisu ini terkenal sekali dengan kerajinan bambunya. Jadi mereka tuh lebih banyak tinggal di daerah selatan, yaitu Chiang Mai, Chiang Rai, dan juga Mang Hong Sorne. Next, itu ada suku Karen. Nah, suku Karen ini tuh suku yang paling unik, di mana para wanita-wanita suku Karen ini memakai gelang-gelang emas sejak umur mereka tuh 5 tahun. Itu tuh ada kepercayaannya. Jadi menurut wanita di situ, semakin panjang leher mereka, maka mereka kan terlihat semakin cantik. Selain itu juga, gelang-gelang itu tuh kan dari emas, dari besi. Dulunya itu mereka banyak tinggal di pegunungan, sehingga masih banyak hewan-hewan buas, hewan-hewan liar yang berkeliaran. Maka dari itu tujuan gelangnya itu dipakai yaitu untuk melindungi mereka, karena para hewan buas itu lebih banyak menerkam bagian leher manusia. Nah, yang ketiga itu ada suku Lahu. Suku Lahu itu ada 4 kelompok, yaitu merah, kuning, hitam, dan seleh. Itu lebih ke perbedaan kubu-kubu pakaiannya. Jadi kalau misalnya suku merah, mereka lebih terlihat dari pakaiannya memakai warna merah, kuning gitu. Next. Nah, itu salah satu beberapa suku di Thailand sendiri. Terus bagaimana agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Thailand sendiri? Seperti yang kita tahu di Thailand itu dominasi sekali ya agama Budanya. Jadi hampir 94,6% pemeluk penduduk di Thailand itu memeluk agama Buddha dengan aliran Theravada. Namun ada juga sih agama minoritas seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Sikh. Sikh itu apa sih? Sikh itu adalah sebuah agama yang merupakan perpaduan dari antara Islam dan Hindu. Jadi ada campuran ajarannya gitu. Nah, kemudian tadi kan Buddha sangat mendominasi di Thailand ya. Nah, untuk olahraganya sendiri nih ya, Thailand ini terkenal dengan sepak bolanya yang cukup baik di Asia ya. Khususnya di Asia Tenggara gitu. Terus apa nama olahraga nasional yang berasal dari Thailand nih kira-kira yang semua orang tuh tahu gitu? Nah, olahraga nasional tuh udah kita kenal dari Thailand, Muay Thai ya. Muay Thai itu atau Thai boxing. Itu tuh hampir mirip dengan pertandingan tinju biasanya. Hanya saja ini ada tradisinya. Jadi selain olahraga di Thailand ini melakukan Wai Kru, yaitu sebelum pertandingan mereka tuh melakukan ritual-ritual penghormatan dulu kepada gurunya, guru yang melatih, kepada para roh, dan juga seni olahraga itu sendiri. Jadi selama pertandingan juga akan diiringi oleh musik-musik tradisional asal Thailand. Oh, jadi gitu ya. Jadi selama ini kan kita tahu kalau Muay Thai itu cuma olahraga tinju-tinjuan, ternyata ada tradisi-tradisinya ya sebelum memulai olahraga ini. Terus yang saya tahu nih ya, kalau misalnya di Thailand ini terkenal banget dengan para bebanciannya itu ya. Nah, kenapa sih di Thailand ini banyak banget yang
transgender gitu, dan kenapa bisa menjadi kayak ikonnya Thailand bahkan ya, dia terkenal banget, Thailand tuh terkenal banget dengan Bumbanciannya itu. Jadi kenapa Thailand itu sangat identik dengan namanya Ladyboy? Jadi sebenarnya Ladyboy itu sudah diterima secara sosial oleh masyarakat di Thailand. Cuman secara hukum sebenarnya masih belum ada hukumnya buat para Ladyboy ini. Tapi masyarakat sudah sangat menerima. Jadi mungkin dari kalian yang ingin jadi Ladyboy boleh ke sana. Kenapa Ladyboy ini bisa diterima oleh masyarakat? Karena pada ajaran agama Budanya mengakui ada 4 gender. Pertama adalah pria, wanita. Yang ketiga itu adalah hermafrodit. Hermafrodit itu adalah orang yang memiliki 2 jenis gender. Jadi saat dilahirkan sudah ada 2 jenis gender, pria wanita. Dan yang ketiga itu adalah kasim. Keempat adalah kasim. Kasim ini adalah orang biasa, dia adalah tangan kanannya raja ya, yang biasanya sudah dihilangkan buah jakatnya itu supaya untuk menghilangkan kesuburannya, biar tidak terjadi antara hubungan gelap antara dia dengan ratunya. Jadi itulah mengapa begitu diterima oleh masyarakat, dan konon katanya kalau di sebuah keluarga memiliki seorang Ladyboy atau namanya Katoy, bagi keluarga itu adalah nasib baik. Jadi akan mendatangkan rezeki yang baik buat keluarga tersebut. Begitu. Oh, jadi awalnya emang dari tradisi dari dulu ya, dari budayanya sendiri emang dia mengklaim ada 4 jenis kelamin ya. Apa aja sih pakaian tradisional Thailand itu? Kemudian pakaian tradisional Thailand itu namanya tuh kaftan. Kaftan bisa juga disebut sebagai tunika. Pakaian ini tuh terdiri dari 2 bagian, bagian bawah dan atas. Kalau bagian bawahnya itu lebih ke semacam rok, itu namanya panung atau sin. Kemudian selembar kain untuk menutup bagian atas itu dinamakan sabai. Nah, sabai ini mirip dengan yang dipakai oleh penduduk di India atau sari namanya kan di situ. Tapi kalau di Thailand itu opsional pemakaiannya. Jadi bisa pakai blus tradisional juga yang disebut suepak. Tapi selain pakaian tradisional yang ini, di Thailand itu terdapat banyak sekali pakaian-pakaian tradisional lainnya. Salah satunya itu seperti yang dipakai oleh kedua model kami. Nah, pakaian ini tuh merupakan salah satu pakaian resmi Thailand, tapi yang lebih simpel. Jadinya kalau untuk orang yang nggak suka pakai ornamen yang berat di bagian pinggang, jadinya bisa pakai dressable seperti itu, gitu. Nah, itu penjelasan tentang pakaian tradisional dari Thailand ya. Terus apa saja sih tradisi di masyarakat Thai itu? Nah, kalau tradisi itu banyak sekali ya, mulai dari yang kita tahu sampai yang unik yang mungkin sebelumnya belum kita pernah ketahui. Nah, yang pertama itu ada Thailand Wai. Thailand Wai itu salam atau hormat yang digunakan oleh para warga di situ. Jadi sawadika dan sawadikap. Kalau sawadika itu untuk wanita, sedangkan kalau sawadikap itu digunakan oleh para pria. Sebenarnya bedanya nggak jauh, hanya dari pelafalan saja. Jadi kelihatannya kedengarannya itu lebih sopan. Kemudian caranya ya begitu ya. Jadi kita mengaturkan kedua tangan, kemudian yang benar sih sebenarnya di hidung, tapi dengan menunduk sedikit. Kalau untuk perempuan lututnya itu lebih ditundukkan sedikit dan di kepala ditundukkan gitu. Kecuali yang pria nggak usah. Kemudian yang next, nah next itu ada pesta monyet atau monyet buffet festival, monkey buffet festival. Ini tuh acara tahunan masyarakat Thailand. Jadi para warga di situ tuh menyediakan berbagai macam buah-buahan, sayuran dalam hampir 3.000 kilo ya sekali merayakan festival ini untuk para monyet-monyet yang dilepaskan berkeliaran bebas.
itu tujuannya untuk semacam penghargaan, pemujaan kepada dewa gitu. Kemudian next itu ada Loi Krathong Festival, itu festival lampu atau lilin. Ini di Indonesia juga ada ya, dulu kalau misalnya lagi di Borobudur itu biasanya ada masyarakat Thailand melepaskan lilin ataupun lampu, dan hal ini dipercayakan untuk menghapus dosa-dosa penduduk di situ gitu. Kemudian next itu ada festival Songkran. Nah, festival ini tuh biasanya digunakan untuk sebagai permulaan, awalnya dimulai musim panas dan juga sebagai acara tahun baru di situ. Jadi tradisinya kita akan menyiramkan air kepada orang-orang yang nggak kita kenal di jalan. Pokoknya kita saling menyiram aja, dan tradisinya itu orang yang disiram nggak boleh marah gitu. Selain disiram, mereka akan menaburkan pupur putih di wajah-wajah orang yang kita lewati. Itu gunanya untuk kayak semacam pemberkatan kalau di situ. Kemudian next, nah ini mirip dengan festival Cap Gome ya, namanya juga Thai Pusam juga bisa, vegetarian festival. Tapi awalnya kalau vegetarian festival, karena di situ mayoritasnya Buddha, jadinya mereka harus 9 hari berturut-turut melakukan pantang daging. Jadinya setelah 9 hari berpantang daging, mereka harus mengikuti ritual ini dengan cara menusukkan benda-benda tajam ke pipi, ke badan-badan, ke kulitnya gitu, dengan tujuan juga untuk menghapus dosa. Nah, kemudian next, ini festival yang cukup unik ya, tradisi tidur di dalam peti mati. Ini tuh karena masyarakat Thailand tuh percaya tradisi ini bisa menghilangkan nasib buruk. Jadi seseorang itu dengan membawa sebuah harapan, kemudian tidur di dalam kotak peti mati itu, dan untuk dalam satu waktu tertentu mereka bangun, dan mereka percaya kalau hal-hal yang buruk itu bisa tertinggal dalam peti mati itu. Next. Nah, tradisi menikah di bawah laut. Ini tuh di hari Valentine, biasanya beberapa pasangan di Thailand itu menikah di bawah laut, di dalam kedalaman 12 meter. Jadi kenapa sih bisa ada upacara ini? Karena dulu banyak sekali turis asing yang datang ke Thailand, lalu mengotori beberapa lingkungan di sana, salah satunya pantainya. Jadinya mereka mengumpulkan beberapa penyelam. Nah, penyelam itu ketemu, lalu ingin menikah di tempat pertama kali mereka ketemu. Jadinya saling jatuh cinta di sana. Jadinya mereka menikah di bawah laut, seperti itu. Wow, banyak banget nih yang tradisi di Thailand yang menarik banget ya, yang kebanyakan nggak ada di Indonesia. Ada yang tidur di peti mati tadi, terus ada yang main air, terus habis itu yang ini paling unik nih, tradisi menikah di bawah laut namanya ya. Boleh dicoba mungkin kalau yang mau menikah, silakan ya. Terus, nah Thailand ini terkenal juga nih salah satunya dengan makanan khas Thailand ini. Dia unik-unik, berbeda dengan yang lain, tapi tetap intinya sih orang Thailand tetap makan nasi juga kan ya. Nah, pengen tahu nih apa saja sih makanan yang patut dicoba ketika kita berkunjung ke Thailand? Nah, makanan yang kita paling kenal tuh tom yum ya. Jadi memang sudah khasnya Thailand, makanan di situ asam, manis, pedas. Jadi emang ciri khasnya di situ ada tom yum, ada juga gorengan tapi ala Thai, ikan ala Thai. Ada juga salad pepaya. Jadi pepaya yang diserut, kemudian diulek dengan bumbunya. Yang berikutnya juga ada nasi goreng. Nasi gorengnya itu dengan kepiting dan bunga melati. Cukup unik. Dan kemudian yang dibawanya itu makanan yang agak sedikit menjijikan yang mungkin bagi kita ya. Itu ada kumbang air raksasa. Jadi salah satu makanan kumbang itu tuh merupakan makanan
lezat menurut beberapa orang di sana. Jadinya kumbangnya itu digoreng, kemudian bisa juga dihidangkan dalam bentuk sate atau dibiarkan begitu saja gitu. Kemudian ada juga, nah Sayen ini tuh Thai milk tea yang tadi kita udah persembahkan kepada para penonton sekalian. Kemudian nah yang kali ini akan kita bagikan untuk tester seminar ini yaitu mango sticky rice. Mango sticky rice ini merupakan ketan putih yang dipadukan dengan mango atau mangga, kemudian dituang dengan santan kentalnya itu. Nah, para penonton bisa mencoba salah satu makanan khas Thailand yang enak ini. Selain itu juga ada crepes Thailand, ada kue kelapa yang di atasnya itu bawang goreng disuguhi dengan bawang goreng. Kemudian next, nah ini itu crepes Thailand, salah satu makanan jajanan pinggiran jalan yang terkenal. Kemudian ada juga mie beras dingin yang di tengah dan kerating deng. Nah kerating deng ini juga merupakan salah satu minuman khas Thailand. Dengan namanya itu kerating deng itu artinya banteng merah. Jadi hampir mirip ya dengan Red Bull. Itu ada sejarahnya. Jadi dulu ada satu orang laki-laki Austria, dia ingin mencari tahu bagaimana sih ramuan untuk membuat minuman energi. Jadinya pada saat itu dia mencoba untuk menggabungkan minuman ramuan barunya dengan kerating deng ini. Kerating deng ini penemunya adalah Kaleo Yuvidia, itu dari Thailand. Maka dari itu setelah mereka bersepakat untuk menggabungkan kerating deng dengan ramuan ini, maka muncullah yang namanya Red Bull di dunia internasional. Iya, langsung aja. Iya, bisa mungkin langsung dijawab. Ditampung dulu ya. Iya, boleh pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Oke, jadi waktu itu didengar pernah kayak ada kudeta, terus rakyatnya nggak boleh pakai baju warna tertentu, entah merah atau putih, mungkin warna benderanya, terus pengaruhnya sampai sekarang. Iya, ini di videonya lagi video mengenai Lady Boy di Thailand. Pemasangan lehernya. Benar gak sih kalau di Thailand tuh memang ada setannya atau gimana sampai kepercayaan terhadap roh-roh itu sangat sangat kental ya. Menurut kami sih kan agama mayoritas di sana itu Buddha. Buddha itu cenderung percaya dari zaman dulunya itu memang Buddha udah percaya dengan adanya roh-roh para leluhur dan semacamnya. Jadi yang sebelum bereinkarnasi itu mereka bakal ada kan. Jadinya menurut kami memang sudah kepercayaan di sana dari turun temurun mengenai ada atau enggaknya roh tersebut. Kami juga nggak bisa memastikan. Jadinya memang sudah kepercayaan ada di sana. Kalau misalnya kita bilangnya nggak ada tuh nggak ada. Kembali lagi kan budaya setiap tempat tuh berbeda. Jadinya kita tetap ikut kalau memang di sana itu memuja ini karena adanya agama Buddha itu. Pemakaian gelangnya itu sebenarnya dikaitkan aja seperti biasa satu-satu, jadi setiap setiap tahunnya itu dia dipakaikan sampai umurnya itu 20-an kan banyak. Nah ntar kalau misalnya dia sudah mau menikah apa bagaimana, gelangnya itu akan
gelang satuannya itu akan dicopot, kemudian digantikan dengan besi besi yang tebel, langsung dipakaikan gitu ke lehernya. Jadi nggak gelang satuan lagi kalau mereka sudah menikah gitu. Kalau pakainya sih biasa aja gitu. Enggak, yang suku Karen ini saja. Ya, suku Bukit, orang Bukit. Sekarang kita akan kuisnya. Jadi pertanyaan pertamanya itu suku apa sih yang tadi silang. Ya. Suku apa sih yang tadi memakai banyak gelang di lehernya itu? Nama sukunya apa? Mengapa masyarakat Thailand begitu menerima transgender? Tidak ada yang tahu. Karena diakui kalau satu keluarga punya satu lady boy bawa perempuan. Betul. Dari semua yang tadi kita udah dengar, mudah-mudahan teman-teman makin terbuka wawasannya mengenai Thailand, mengenai kebudayaannya, gimana cara berkomunikasi yang lebih baik lagi mungkin dengan orang yang memiliki budaya Thailand juga. Sekian dari seminar pada hari ini, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Khapun kah? รักเธอวันที่ฉันพูดไปวันที่เธอ